minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Anak-anak, papa, jamaah salat Idul Fitri di rumah. Pada saat ini papa akan membacakan sedikit ceramah itu surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau yang tadi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tuhan bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Tahukah kamu siapa, atau orang yang mendustakan agama itu siapa? Jadi Tuhan bertanya dalam Al-Quran. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi kedepannya Tuhan menganggap orang yang menghardik anak yatim itu adalah orang yang mendustakan agama. Jadi kalau ada kita melihat orang yang memarahi atau menghardik, kalau dalam bahasa Indonesia menghardik itu sama dengan memarah-marahi dan sejenisnya, itu adalah orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Jadi orang yang mendustakan agama itu lagi adalah dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Berarti orang yang tidak mendorong memberikan makan orang miskin itu juga orang yang mendustakan agama. Tidak mendorong itu maksudnya kita umpamanya jadi ketua RT atau RW atau kepala dusun, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Kita tidak menyuruh bawahan kita untuk memberi makan orang miskin. Dalam artian umpamanya dalam pandemi COVID-19 ini pemerintah setempat tidak menggelontorkan dana untuk anak orang miskin, itu mereka termasuk orang yang mendustakan agama juga. Jadi yang mendorong ini maksudnya orang yang punya kekuatan untuk mendorong. Salah satunya adalah pemerintah yang berkuasa. Jadi kalau saat ini ada pemerintah daerah, pemerintah desa, atau di desa umpamanya tidak menganggarkan anggaran untuk orang miskin atau tidak mendorong anggota BPD atau badan BPK-nya, berarti dia termasuk orang yang mendustakan agama. Maka wawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Jadi begini, biarpun dia sholat rajin, tapi dia kategori orang yang mendustakan agama tadi, maka celaka, percuma saja dia sholat. Kemudian allazina hum an sholatin sahum, termasuk orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu orang yang lalai dalam sholat termasuk. Jadi orang yang lalai dalam sholat, umpamanya waktu sudah masuk, dia tidak juga sholat, melalaikan sholat, termasuk orang yang mendustakan agama. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya, itu orang yang mendustakan agama juga. Seperti apa orang yang berbuat riya? Umpamanya dia bersedekah, sedekahnya cuma 100.000 umpamanya, kita tidak mencontohkan, tapi publikasinya menghabiskan dana 1 juta. Undang televisi, undang koran, undang media. Sementara yang disumbangkannya cuma 100.000 untuk masyarakat. Biaya publikasinya sampai 1 juta. Itu adalah orang-orang yang riya. Mereka adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu termasuk orang yang enggan memberikan bantuan. Tidak hanya pemerintah setempat, kita rakyat biasa, masyarakat biasa yang tidak mau memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin, anak yatim, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Setelah itu, setelah kita mendengar ayat Tuhan tadi, kita perlu merenung. Nanti
kita kembalikan. Jika kita seorang anak, kedepannya kita harus jangan orang yang mendustakan agama. Jika kita seorang bapak, kita jangan mendustakan agama. Dan jika kita seorang bupati, wali kota, dan lain sebagainya, atau camat dan lain sebagainya, kita jangan mendustakan agama. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Dalam ceramah kedua ini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi Tuhan itu telah berkata, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita ini merugi semuanya. Innal insana lafil husrin, sesungguhnya kita dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat, yang beriman dan saling menasihati. Jadi kita tuh perlu dalam hidup ini saling menasihati kepada teman. Umpamanya teman kita bersalah, itu adalah kewajiban kita untuk saling menasihati. Umpamanya kita di sekolah, ada teman kita merokok, kamu jangan merokok. Umpamanya ada teman kita tidak mengerjakan PR, itu boleh kita berkata, kamu harus kerjakan PR, itu boleh. Karena kita semuanya dalam merugi, kecuali orang yang menasihati. Walasri nasana kurusid lalajina amanu nusulihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan orang yang sabar. Jadi sabar itu adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita tidak sabar, kita tidak jadi orang penyabar, berarti kita termasuk orang yang merugi. Jadi sabar adalah termasuk orang yang beruntung dalam hidupnya. Sabar menghadapi apa saja. Jika dalam wabah COVID-19 ini terjadi, kita tidak bisa pergi ke Pekanbaru beli baju, kita harus sabar. Kita tidak bisa pulang kampung, kita harus sabar. Kita tidak bisa kemana-mana, kita harus sabar. Kita harus sholat Idul Fitri di rumah, kita harus sabar. Kita harus tarawih di rumah, harus sabar. Kita harus sabar menghadapi wabah ini. Itu orang yang beruntung. Tapi bagi mereka yang tidak sabar, mereka tetap pergi kemana-mana, ke daerah pandemi COVID-19, mereka pergi juga. Dia tidak sabar, dia orang yang merugi. Salah satu konsekuensinya orang yang merugi itu bisa saja dia nanti tertular. Jadi kita harus sabar. Jika himbauan pemerintah mengharapkan kita tidak kemana-mana, stay at home, di rumah saja, ya kita harus di rumah. Hanya yang penting-penting saja boleh keluar, pergi berbelanja, keperluan sehari-hari. Dan kita harus sabar. Jika memang disuruh guru mengerjakan tugas lewat WA, ya kita harus kerjakan dengan sabar. Dan semua tugas-tugas, dan kita tidak perlu memaksakan diri. Kalau memang dilarang sekolah, ya kita di rumah saja, sabar. Semuanya harus sabar. Intinya, kalau kita pengen beruntung, kita harus sabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.